Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas ada 4 isi pokok utama manfaat penelitian. Seperti apa penjelasannya setelah ini? Ada 4 isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan dalam skripsi mahasiswa. Yang pertama adalah manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Artinya bahwa manfaat itu memang harus ditulis secara jelas, tidak boleh kemudian bertele-tele, tidak boleh kemudian menjelimet. Jadi dia harus digambarkan secara jelas, digambarkan secara sistematis. Jadi manfaat penelitian itu disusun setelah hasil penelitian itu diperoleh. Nah, kita kan sebaliknya manfaat penelitian itu kita susun sebelum hasil penelitian itu diperoleh. Pada bab-bab, kan biasanya kalau di skripsi itu manfaat penelitian ada di bab 1. Sebaiknya manfaat itu ya disusun setelah hasil penelitian dicapai. Karena tidak mungkin kita akan bisa memberikan rekomendasi yang baik kalau kemudian hasil penelitian itu belum kita dapat dari hasil penelitian. Sehingga uraian tentang manfaat penelitian itu didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan perkiraan, anggapan dari si peneliti, tapi benar-benar merupakan hasil dari riset tersebut. Hingga yang pertama, isi pokoknya itu berkaitan dengan bagaimana manfaat itu diuraikan secara jelas dan sistematis. Kemudian yang kedua, isi pokok utama manfaat penelitian yang kedua itu adalah rasional. Artinya manfaat penelitian itu merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah. Jadi tidak boleh kemudian juga manfaat penelitian itu irasional, sesuatu yang tidak bisa diukur secara penelitian. Artinya rasional itu bahwa penelitian itu memang bisa diukur dan memungkinkan juga penelitian itu bisa dilakukan penelitian lanjutan. Jadi ada peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan riset kembali terkait dengan objek, terkait dengan variabel yang menjadi fokus penelitian peneliti saat ini. Hingga nanti ketika diberikan ruang untuk melakukan penelitian lanjutan, ya tentu hasilnya juga akan lebih bagus, bisa jadi berbeda dengan hasil penelitian pada saat ini. Kemudian yang ketiga, isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan dalam skripsi itu adalah bahwa manfaat penelitian itu bukan hipotesis. Artinya bukan asumsi sementara dari peneliti. Karena itu pada poin pertama tadi sebaiknya manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis setelah hasil riset itu didapat. Artinya hipotesisnya sudah terjawab melalui proses penelitian. Jadi bukan disusun sebelum hasil itu didapat. Kalau disusun sebelum hasil didapat, maka itu masih berupa asumsi, masih berupa hipotesis penelitian yang masih perkiraan dari peneliti, sehingga itu perlu dijawab dalam proses penelitian itu. Karena itu manfaat penelitian sebaiknya bukan hipotesis yang digambarkan, tetapi betul-betul hasil penelitian memaparkan terkait dengan hasil penelitian yang telah didapat. Kemudian yang terakhir,
isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan di dalam skripsi itu adalah sisi pragmatis dari hasil penelitian. Jadi uraian manfaat penelitian itu ditujukan agar dapat diaplikasikan secara nyata. Hasil dari riset itu sejatinya bisa dilaksanakan atau diaplikasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang memang menjadi objek penelitian. Tadi judul pada video sebelumnya saya sampaikan beberapa judul penelitian, misalnya katakanlah judul penelitiannya pengaruh motivasi kerja guru terhadap prestasi kerja guru. Artinya dari hasil penelitian didapatkan bahwa motivasi kerja guru itu sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja guru. Nah, hasil itu tentu harus bisa diaplikasikan di dalam sekolah tersebut. Jadi nanti sisi pragmatisnya itu harus bisa dimanfaatkan di lembaga penelitian itu. Karena penelitian yang baik adalah hasil penelitian yang bisa diterapkan di lapangan. Penelitian yang baik adalah hasil penelitian yang bisa membawa maslahat bagi objek yang dijadikan penelitian. Karena nanti kan manfaat penelitian itu ada manfaat secara kelembagaan, itu juga apa manfaatnya secara keilmuan itu juga apa. Nah, ini empat isi pokok utama manfaat penelitian yang perlu diterapkan di dalam skripsi mahasiswa. Mudah-mudahan keempat ini bisa menjadi acuan kita agar kita mampu membuat atau merumuskan manfaat penelitian dengan baik dan benar. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.